Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini aku mau beres-beres rumah, persiapan mau hari raya Idul Fitri. Ini aku mau bersihin dulu gorden ya. Ini udah lama banget gak pernah dicuci. Paling banter itu setahun sekali aku turunin ya teman-teman. Mumpung ini pas suami udah libur kerja, jadi sekalian aja mau beres-beres rumah supaya nantinya walaupun rumah kita itu nggak dicat atau nggak direnovasi atau di makeover, minimal itu kelihatan lebih bersih ya. Nah ini si bagian pengaitnya itu sama pas suami dicoplok-coplokin ya teman-teman, supaya nantinya nggak pada hilang, karena kalau misalnya hilang kayak gini teh susah banget dipasangin lagi ya. Kalau misalnya beli juga sayang banget ya, harus beli pengait kayak gini. Itu harganya lumayan ya, satu bungkus itu 5.000 kalau nggak salah ya. Dan itu kadang suka coplok sendiri kalau misalnya narik gordengnya terlalu kuat tenaganya ya, jadi suka ngaceleng ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah hilang satu, biasanya udah gak kelihatan bagus itu si gordennya ya. Nah ini karena gorden aku model jadul ya teman-teman, karena kan rumah aku juga biasa aja, kalau misalnya gordennya berlebihan itu kayaknya nggak pantas gitu. Jadi model sederhana ini, karena ini harganya paling murah, tapi alhamdulillah disyukurin aja. Lanjut di agak siangan gitu ya, setelah itu si gordengnya kita rendam dan kita jemur, karena aku nggak videoin itu lupa ya teman-teman. Niatnya itu aku mau bikin video nyuci gorden gitu, tapi ternyata aku lupa. Ya udah kita lanjut mau benahin kamar pas suami ya. Sebenarnya ini kamar anakku, tapi yang ngisiin pas suami ya, sama anak-anak itu tidurnya sama aku. Dan aku juga lagi beresin baju-baju yang udah disetrika. Jadi kalau misalnya udah disetrika ini dikumpulin dalam satu bak, baru aku pisah-pisahin ya teman-teman. Ini aku ngegosoknya dibantuin sama si emak ya, karena kan kalau emak sambil nonton TV itu suka bari ngegosok gitu supaya nggak bosan katanya. Kalau aku mah alhamdulillah aja ya, karena kerjaan kita dibantuin dan jadinya ringan banget, karena si emak itu orangnya rajin, jadi semua baju itu disetrika termasuk pakaian sehari-hari. Kalau aku mah mungkin aku ambil yang penting-pentingnya aja ya, kayak seragam atau baju buat kerja. Kalau buat sehari-hari itu kayaknya aku mah bakalan ditumpukin, tapi untungnya deket sama orang tua jadi dibantuin ya. Nah ini aku mau rapihin kamar ya. Ini teh sebelah sini teh kemarin teh ada lemari dan harus dipindahin karena si bagian atasnya itu udah dibenerin kemarin teh bocor terus ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang mah udah gak bocor karena udah dipasangin karpet. Jadi si lemarinya mau di ke sebelah dekat pintu ya, karena kata pas suami itu nggak enakan kalau tidur sebelah situ, jadi dipindahin aja. Nah ini keadaan rumahku waktu mau bongkar-bongkar ini berantakan banget. Sekalian aja ya kita beresin semuanya, mumpung lagi masih pagi-pagi banget, tenaganya masih full. Jadi sekalian aku mau beresin pakaian, lanjut beresin rumah. Dan itu anakku yang kecil itu ikut-ikutan berantakin rumah ya, biasa dia mah kalau misalnya emaknya lagi sibuk, dia juga sibuk ngeberantakin mainannya. Makasih ya yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Ini kegiatan kita beres-beres rumah. Kalau misalnya teman-teman mau lebaran mungkin pada makeover atau dicat rumahnya, kalau aku mah diberesin aja, paling digeser-geser sedikit supaya kelihatannya berbeda gitu ya.
karena kan, kemampuan orang itu berbeda-beda. Jadi kalau aku mah mampunya beres-beres rumah aja, dibersihin supaya kelihatan lebih nyaman dan nantinya kalau ada tamu ke rumah jadinya enakeun gitu ya teman-teman kalau rumahnya bersih dan rapi. Nah ini aku mau masukin dulu baju-baju yang udah disetrika, aku udah pisah-pisahin baju aku, baju anak-anak dan baju pas suami termasuk baju emak sama abah nanti dianterin ke rumahnya. Dan ini baju emak dan abah udah dipisahin, nanti aku mau anterin ke rumahnya ya. Jadi kita mah bareng-bareng ya teman-teman, walaupun kita rumahnya berdekatan, kadang kita teh bareng-bareng kayak nyuci, apa itu nyetrika gitu ya teman. Jadi sekalian gitu. Kalau misalnya aku lagi repot, aku dibantuin sama si emak. Tapi kalau misalnya si emak ya lagi repot atau enggak enak badan, biasanya aku ikut-ikutan juga ya beres-beresin rumahnya. Tapi itu sekali-kali. Kadang aku beresin rumah orang tua aku itu gak kepake ya. Jadi orang tua aku teh orangnya resik banget, jadi harus bener-bener kinclong gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku orangnya yang penting bersih aja, nggak terlalu rapih-rapih banget. Nah ini semuanya dikumpulin dagu, semua apa tuh pakaian yang udah digosok sama si emak dikembaliin lagi karena itu baju si emak sama si abah. Dan aku mau beresin di dalam, lemari ini ya, laci-laci gitu, karena ini, aku punya kue lebaran alhamdulillah banyak ya. Ada dari THR tukang snack, ada juga dari THR di pasar ya teman-teman. Jadi aku mau kumpulin aja di satu tempat, bukannya pamer, bukannya apa ya, karena sekarang mah, nanti pas waktu hari raya kalau disimpan di sini kan jadi enak. Pas waktu ada tamu kita tinggal ngasihin aja, karena kita kan nggak punya lemari gede buat nyimpen si perkuehan, jadi kita simpen aja di tempat yang buat nyimpen foto-foto gitu. Nah ini sebenarnya ini kaleng-kaleng sebagian itu udah pada kosong, udah dicemilin sama anakku yang paling kecil ya, namanya juga anak-anak gak kuat kalau misalnya lihat makanan ada di situ, dan semuanya dicobain sedikit-sedikit ya. Jadi ada yang udah dibuka, malahan ada yang udah habis. Nah ini kita mau rapihin mainan si ade, masya Allah ya, mamahnya lagi banyak kerjaan, dia malah nambahin kerjaan gitu. Namanya juga kalau misalnya main di rumah, kalau main di rumah ya kayak gini ya, pasti otomatis rumah selalu berantakan. Tapi aku nggak pernah biarin dia main di luar lama-lama, takutnya kita kan nggak lihat dia tuh main apa, kadang dia itu main yang kotor-kotor dan atau mainnya terlalu jauh, takutnya kayak gitu ya. Nah ini semuanya kita rapihin dulu. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah pada persiapan lebaran, beres-beres rumah, geser-geser atau udah mulai dicat-cat gitu supaya kelihatan cantik? Kalau aku mah diberesin aja ya, karena kan alhamdulillah THR-nya juga aku simpan sebagian buat jaga-jaga kalau misalnya nanti bulan Syawal ada keperluan apa, kita juga punya tabungan ya. Jadi kalau misalnya punya uang lebih, kalau bisa mah jangan dihabisin pas hari-hari raya kayak gini ya, supaya nantinya kalau amit-amit ada apa-apa kita punya pegangan gitu. Kalaupun misalnya nggak terjadi, mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, itu bisa buat tabungan kita nantinya anak-anak sekolah ke depannya ya. Alhamdulillah untuk anakku sekolah itu gratis ya, nggak ada yang bayaran-bayaran aneh-aneh, karena kita juga nggak boleh sekarang mah. Jadi alhamdulillah banget untuk sekolah sekarang itu biayanya bener-bener kita pure, bayar ongkos doang sama jajan gitu. Nah ini aku merapihin tas-tas yang ngegantung kayak gini ya. Ini sebenarnya aku bingung juga kalau menyimpan tas gitu. Kadang kan kalau misalnya gak digantungin itu suka cari-cari gitu anak-anak. Tapi kalau misalnya hari raya gitu ngegantung tas banyak banget kayaknya nggak enak dipandang. Apalagi kamarku ini sempit. Jadi sebisa mungkin barang-barang itu nggak terlalu banyak supaya kelihatan lapang.
Nah ini, kamarnya emang nggak pakai kasur yang ada dipannya, tapi aku pakai kasur lantai aja supaya bisa digulung gitu ya teman-teman. Nah ini setelah semuanya rapi, kita tinggal sapu-sapu, aku dibantuin sama pak suami ya. Biasanya kalau tahun kemarin itu aku mah ngecat rumah, tapi untuk tahun sekarang ya udah karena catnya juga masih bagus, jadi ya, kita rapih-rapihin aja, geser-geser rumah supaya kelihatannya lebih nyaman aja. Ini di dalam kamar juga aku rapihin bagian bantal di kolongnya. Kalau misalnya rumah walaupun, sederhana tapi rapih gitu, kayaknya ya nyaman ya buat tamu yang datang, walaupun itu yang datang itu cuman saudara terdekat kita, nggak ada orang lain ya. Tapi kalau misalnya rumah bersih kayaknya tamu itu dihargai gitu penyambutannya. Apalagi dari kemarin-kemarin aku bikin kue terus, jadi rumah nggak terlalu terurus. Jadi waktunya kita beres-beres rumah total ya. Tapi nanti aku mau videoin pas waktu aku beresin halaman gitu. Setelah beresin dalam rumah, lanjut nanti beresin halaman. Dan ini aku mau rapihin rak sendal ya teman-teman, karena ini nggak beraturan gitu, jadi aku mau rapihin. Ini sendal-sendal aku sebenarnya udah penuh banget, karena bukannya banyak ya, tapi modelnya pada gede kayak gitu ya, jadi makan tempat. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita rapiin aja supaya cukup kelihatannya ya. Nah ini sih kursinya, biasanya tempat lesehan kita berdiriin aja karena bagian bawahnya mau aku empel, mau aku sapuin supaya jadinya kelihatan enaken ya. Seperti biasa ya kalau di kampung aku, terutama di rumah aku, kalau misalnya mau hari raya itu suka bersih-bersih rumah. Kalau enggak itu halaman, jabutin rumput di jalan gitu ya. Jadi istilahnya kita teh ngabuburit sambil beres-beres. Jadi ada hasilnya gitu, enggak harus puasa itu tidur terus atau main HP terus, jadinya enggak ada manfaatnya gitu ya. Lebih bermanfaat kalau kita beraktivitas dan waktunya juga jadi nggak kerasa gitu ya, pas waktu nanti buka puasa udah deket aja karena kita dari pagi sampai siang itu udah beres-beres rumah. Dan ini keadaan rumahku setelah dirapih-rapih sedikit ya, nggak terlalu rapi-rapi banget, tapi alhamdulillah lah kalau misalnya rumah kecil kayak gini perabotannya nggak usah terlalu banyak supaya nggak kelihatan sumpek gitu ya teman-teman. Dan makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir, jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.